Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami teman-teman, dan apa kabar? Semoga baik-baik. Kabar Anda hari ini khususnya warga masyarakat di Provinsi Gorontalo itu. Beberapa bulan lagi ke depan, tepatnya sekitar bulan Maret tahun 2023, akan diselenggarakan pemilihan rektor Universitas Negeri Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo atau disingkat UNG ini tentu saja salah satu barometer dari dunia pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu. Jadi banyak harapan dari masyarakat atau rakyat Gorontalo terhadap Universitas Negeri Gorontalo. Jadi bahwasanya universitas seperti kita ketahui adalah salah satu produsen atau lumbung dari intelektual dan generasi yang lebih baik, itu dalam artian generasi akademik dan generasi intelektual untuk membangun kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Jadi memang pentingnya sumber daya manusia ini di Provinsi Gorontalo karena memang sumber daya alam itu tidak akan termanajemen dengan bagus atau terkelola dengan baik jika sumber daya manusia yang mengelolanya tidak memiliki kemampuan atau kapasitas ilmu pengetahuan itu. Jadi tumpuan atau harapan terhadap Universitas Negeri Gorontalo tentu saja menjadi satu ekspektasi besar dari masyarakat Gorontalo, khususnya juga dari pemerintah daerah gitu. Karena memang pemerintah daerah Provinsi Gorontalo ini tentu saja banyak membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas itu. Nah, dalam artian atau dalam hal ini universitas yang jelas butuh regenerasi kepemimpinan. Itu artinya regenerasi kepemimpinan dari rektor sebelumnya gitu. Nah, kita tahu bahwa kondisi zaman hari ini begitu cepat mengalami perubahan, bahkan mengalami lompatan-lompatan yang spektakuler, yang sangat progresif. Itu berkembangnya ilmu pengetahuan, sains itu dari abad Renaissance hingga evolusinya hari ini tentu saja sebuah pelajaran sejarah dan tanda atau isyarat bagi kita bahwa ilmu pengetahuan itu begitu penting. Nah, bagaimana sejarah ilmu pengetahuan itu berkembang? Kita melihat di kala itu memang banyak orang-orang muda ya menjadi lokomotif dari dirintisnya perkembangan sains dan ilmu pengetahuan ini, itu yang kemudian menjadi banyak cabang-cabang fakultas gitu ya. Itu jadi kalau kita lihat sejarahnya itu banyak dirintis oleh kaum muda, perkembangan ilmu pengetahuan hingga hari ini. Itu seperti kita lihat banyak ya orang-orang atau tokoh-tokoh dunia saat ini itu memang umurnya masih muda gitu. Seperti kita lihat pendiri Facebook yang menjadi orang terkaya saat ini, salah satu orang terkaya itu masih sangat muda, namanya Mark Zuckerberg. Begitu juga kalau kita lihat Elon Musk itu masih cukup muda, dan beberapa tokoh dunia lainnya. Jadi ini menandakan memang lompatan atau revolusi kemajuan itu memang diinisiasi oleh banyak orang-orang muda, termasuk dunia pendidikan dan dunia
teknologi. Dan tentu saja dunia kepemimpinan, baik itu kepemimpinan daerah maupun kepemimpinan di pusat itu. Kalau kita lihat Menteri Pendidikan sendiri hari ini itu juga adalah orang muda. Nadiem Makarim adalah seorang anak muda yang kemudian diangkat menjadi menteri. Jadi pemerintahan Presiden Jokowi hari ini memang mempercayakan banyak pos-pos urgen atau vital itu di kalangan muda. Salah satunya Menteri Nadiem Makarim ini. Jadi kenapa anak muda itu sangat dibutuhkan dalam mengisi atau memanajemen satu bidang-bidang vital di pemerintahan Indonesia. Karena memang kalau kita lihat zaman membutuhkan anak muda atau generasi muda. Karena memang kalau kita lihat kehidupan generasi muda kita hari ini, baik itu internasional maupun nasional, memang anak muda cukup adaptif ya, cukup sangat cepat berinteraksi dan berakselerasi dengan zaman, dengan realitas, sehingga generasi muda ini sangat mampu membaca kebutuhan dan arah zaman, termasuk dalam dunia pendidikan. Makanya memang Menteri Pendidikan kita hari ini adalah orang muda yang begitu progresif dan berkualitas itu. Makanya dalam hal ini Universitas Negeri Gorontalo itu sebaiknya memiliki rektor dari kaum muda, dari generasi muda. Karena memang ini adalah kebutuhan zaman, kebutuhan situasi daerah maupun nasional dan internasional. Itu kita membutuhkan generasi muda karena satu, generasi muda itu memang umur yang produktif ya. Itu jadi terutama milenial ya, itu umur-umur produktif gitu. Dan memang situasi zaman membutuhkan orang-orang muda yang mengerti tentang update pertumbuhan, perkembangan dan situasi zaman hari ini, termasuk dunia pendidikan yang memang sudah mewajibkan teknologi dalam dunia pendidikan itu. Dan teknologi ini tentu saja paling banyak dikuasai oleh anak-anak muda. Jadi Universitas Negeri Gorontalo membutuhkan rektor yang muda karena ini adalah kebutuhan zaman hari ini dan kedepannya. Itu diharapkan dengan rektornya itu dari orang muda itu yang telah memenuhi standar kualifikasi ya, itu diharapkan akan lebih mempercepat progres kemajuan Universitas Negeri Gorontalo dari sisi apa saja itu. Jadi orang muda itu sangat cepat berakselerasi. Jadi dengan kepemimpinan Universitas Negeri Gorontalo dari kalangan muda itu bisa dipastikan akan terjadi percepatan atau lompatan-lompatan yang sangat progresif itu. Dan ini akan melahirkan efek positif bagi mahasiswa, bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo itu. Jadi lagi-lagi titik tekannya memang kepemimpinan Universitas Negeri Gorontalo itu butuh satu regenerasi, butuh sebuah regenerasi yang produktif itu demi percepatan kemajuan, karena kita ketahui bahwa kita sedang dalam posisi pemulihan kondisi nasional itu. Jadi butuh semacam percepatan akselerasi dengan zaman hari ini. Rektor muda itu menjadi kebutuhan bagi Universitas Negeri Gorontalo dan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat Gorontalo agar percepatan
pendidikan di Provinsi Gorontalo, kemudian perkembangan sumber daya manusia dan perkembangan pembangunan itu lebih cepat terlaksana dengan baik. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan kita kali ini. Kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.